Iya, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih diberi kesempatan untuk bisa berbagi informasi pada acara pagi ini. Harapannya nanti kita bisa sama-sama untuk mengadvokasi hal-hal yang memang sesuai dengan konstitusi ya. Nah, saya tidak menyiapkan materi presentasi, tapi secara umum saya akan bicara pertama nanti terkait dengan kebijakan dan perubahan peraturan ya, perubahan kebijakan, perubahan peraturan di sektor minerba terutama. Memang ada juga nanti saya singgung sedikit untuk di sektor migas. Kemudian yang kedua, bagaimana kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan itu dibandingkan terhadap amanat konstitusi, terutama pasal 33. Kemudian yang terakhir kita bicara fakta implementasi dan mungkin nanti juga saya singgung tadi soal angka-angka kerugian dan sebagainya. Mungkin itu secara garis besar. Nah, yang pertama kalau kita urut ya, bicara peraturan sejak merdeka, kita itu punya pertama kali di tahun 67 itu Undang-Undang Pertambangan. Undang-Undang nomor 11 tahun 1967. Jadi sejak merdeka 45 baru di 67 kita punya Undang-Undang Pertambangan. Nah, setelah itu ada reformasi, ada proses pembentukan undang-undang pengganti yang diharapkan bisa lebih baik dan konsisten dengan pasal 33. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 4 2009. Ini prosesnya hampir 4 tahun. Lalu belakangan muncul Undang-Undang Nomor 3 2020. Kalau yang sebelumnya itu dibahas sekitar 4 tahun, kalau yang 3 2020 ini dibahasnya hanya 4 bulan. Lalu 4 2009 ini sebetulnya, jadi kalau kita rujuk hanya satu yang saya kira cukup ideal, yaitu Undang-Undang 4 2009. Nah nanti setelah itu diperlakukan sebagai perubahan. Kalau saya sebut tadi nomor 3 2020, kalau bicara minerba itu sebetulnya adalah perubahan pertama dan kedua mungkin juga karena tidak jelas yang keduanya di mana gitu ya. Tapi intinya setelah 4 2009 itu ada 4 perubahan. Pertama di nomor 3 2020, kemudian yang sama juga di situ, lalu yang ketiga itu Undang-Undang 6 2023 atau sama dengan Undang-Undang Ciptaker. Jadi merubah juga itu apa yang ada di 4 2009. Kemudian ada perubahan keempat, nomor 2 2025. Ini kalau kita nanti lihat isinya ya masing-masing perubahan ini, maka kita akan menemukan berbagai upaya yang sebetulnya bagaimana apa yang sudah sangat baik dirumuskan di pasal 33 itu justru mengalami banyak perubahan tapi bukan untuk kepentingan negara dan rakyat. Ya, jadi kembali tadi kalau kita bicara undang-undangnya, sekarang rujukan utama itu adalah nomor 4 2009
Dan Undang-Undang 4 2009 ini sebetulnya juga mengalami 7 kali gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa begitu banyak gugatan? Ya karena memang tadi dianggap ini tidak pro konstitusi, tidak pro rakyat. Tapi biar begitu, sebetulnya setelah dirubah menjadi Undang-Undang 3 2020 atau di perubahan pertama, itu ada hal yang baik, misalnya bahwa kalau sebelumnya di masa pemerintahan Orba itu banyak kontrak-kontrak karya yang dianggap merugikan, ya. Itu di 4 2009 itu sudah ada ketentuan yang menetapkan bahwa kalau kontraknya berakhir maka itu dikembalikan ke negara. Dalam hal ini nanti DPR dan pemerintah itu akan menyerahkan kepada BUMN. Jadi sudah baik ini. Nah, tapi yang namanya pengusaha itu menganggap ini akan mengurangi kesempatan untuk terus menikmati ya apa yang selama ini sudah mereka dapatkan. Jadi 4 Kampanye Shift 2009 Raja yang Ampat tiba-tiba hampir ideal mencuat. itulah katakan ya, atau konsisten dengan pasal 33 itu dirubah di undang-undang atau terjadi perubahan pertama terhadap Undang-Undang 4 2009 itu, yaitu Undang-Undang Nomor 3 2020. Maka terjadilah perpanjangan kontrak secara otomatis kepada pemegang kontrak karya, terutama itu yang banyak uangnya itu adalah batu bara. Ada 7 perusahaan waktu itu menjelang 2022 misalnya, nah ini kan ditetapkan 2020, ada yang di 2020, 21, 22, itu ada 7 perusahaan kontrak karya yang akan berakhir kontraknya dan itu harus menyerahkan kepada negara. Maka mereka berupaya, terjadilah konspirasi, komplotan penjahat gitu ya. Penguasa dan pengusaha bikin tim pemerintah dan dari lintas kementerian bersama-sama dengan dari sektor bisnis usaha perusahaan membahas perubahan ini. Yang saya sebutkan itu hanya 4 bulan rapatnya di ruang-ruang tertutup di hotel dan sebagainya. Intinya tadi ini potensi masih besar, maka kalau dibiarkan tanpa ada perubahan Undang-Undang 4 2009 maka ini akan bisa berakhir, dan memang harusnya seperti itu karena ini adalah amanat pasal 33. Tapi mereka berupaya dan berhasil. Sebelumnya memang di akhir masa jabatan Jokowi 2000 di tahun 2019 ya, di Desember itu ada 4 undang-undang kalau tidak salah yang ramai demo, termasuk perubahan undang-undang KPK yang dijanjikan Jokowi nanti diterbitkan Perpres misalnya. Demo mahasiswa itu cukup banyak. Nah, salah satunya perubahan Undang-Undang 4 2009 ini. Nah, kalau yang KPK itu kan gagal. Akhirnya tidak ada Perpres dan KPK-nya dilumpuhkan. Sama juga Minerba itu sudah siap waktu itu untuk disahkan, tapi karena demo ditunda. Maka dilanjutkan lagi setelah demo itu. Maka terbitlah, selesailah itu di April kalau tidak salah. Maret April 2020. Jadi berapa bulan setelah dilantik menjadi presiden untuk periode kedua, Jokowi itu melahirkan Undang-Undang Nomor 3 2020 atau perubahan pertama terhadap Undang-Undang 4 2009. Maka berhasillah tadi komplotan itu untuk mendapatkan perpanjangan pengelolaan. Jadi dia tidak sebut lagi kontrak, tapi izin usaha pertambangan. Judulnya izin memang. Tapi tetap saja mereka yang menguasai. Bahkan ternyata bukan cuma pemegang kontrak karya yang dapat perpanjangan otomatis, tapi juga pemegang izin usaha pertambangan itu dapat perpanjangan otomatis.
Nah, cuma nanti mereka di dalam undang-undang itu dalam kampanye ke publik disebutkan bahwa nanti BUMN akan mendapatkan kesempatan kalau ini sudah selesai masa perpanjangan itu gitu. Ya artinya ini sudah habis dulu gitu. Tapi minimal dia sudah berhasil yang harusnya 2020 yang ada yang berakhir atau 2021 itu selesai kalau tidak ada perubahan Undang-Undang 4 2009 itu dikembalikan ke negara dan itu bisa diserahkan kepada BUMN dan BUMN-nya itu bisa saja Antam atau bikin yang baru atau Bukit Asam misalnya. Kalau Antam itu di sektor mineral. Nah, ternyata tidak berhasil dan lebih parahnya itu yang dapat juga adalah pemegang izin usaha pertambangan di samping tadi pemegang kontrak karya. Nah, terus tadi yang saya sebutkan bahwa kampanyenya itu kepada publik ini di undang-undang ini lebih diatur tentang nanti berbagai manfaat yang akan didapatkan oleh BUMN. Itu. Tapi ya nanti habis masa perpanjangan ini, jadi diperpanjang lagi 10 tahun misalnya. Maka terjadilah seperti itu. Itu perubahan pertama ya di nomor 3 2020. Nah, lalu perubahan kedua itu juga ada perubahan untuk setelah ditetapkan Undang-Undang 3 2020 itu di perubahan pertama, di perubahan kedua ada gugatan ke MK, maka terjadilah perubahan terhadap 4 2009 itu perubahan kedua. Perubahan ketiga itu masuk lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada satu bab yang khusus bicara minerba di Undang-Undang Cipta Kerja dan ini merubah apa yang ada di 4 2009 itu. Nah, kalau yang di Ciptaker ini alasannya kalau tadi yang di perubahan pertama itu pengelolaan oleh BUMN, nanti ngatur lingkungan lebih baik atau apa, banyak sekali itu jualannya itu untuk menunjukkan ini sesuatu yang akan bermanfaat. Tapi sebetulnya yang paling utama tadi di balik itu adalah bagaimana mereka mendapatkan perpanjangan. Nah, untuk yang diciptakan di perubahan ketiga ini justru misalnya yang selama ini susah kalau berhadapan dengan rakyat di daerah atau dengan pemangku adat, ya. Tapi dengan alasan ini untuk investasi lapangan kerja, kan itu kan jargon untuk Ciptaker itu. Maka dengan perubahan ketiga lewat Undang-Undang 6 2023 ini itu menjadi lebih lancar. Ya, nanti juga dijual isu lingkungan. Ya, untuk energi bersih. Maka ada ketentuan untuk misalnya royalti 0% kalau batu bara dirubah menjadi gas, DME. Di sini justru yang namanya negara dan daerah itu kehilangan pendapatan. Kenapa? Karena ini hilirisasi. Jadi tidak perlu bayar royalti misalnya. Itu disebut seperti itu. Jadi kampanye untuk energi bersih, untuk kepentingan lingkungan, untuk kepentingan keberlanjutan energi, tapi di balik itu sebetulnya untuk justru mereka menikmati tidak perlu bayar royalti. Begitu. Jadi isu-isu soal perubahan ini memang kalau jualan ke publik ya sangat banyak yang ini seolah-olah sesuatu yang sangat bagus, tapi di balik itu adalah bagaimana mereka bisa mendapat keuntungan justru semakin ke belakang semakin besar, apalagi kalau bicara hilirisasi itu kan nanti jualannya ada lapangan kerja, ada nilai tambah dan sebagainya. Tapi di sisi lain nanti tidak perlu bayar pajak atau tax holiday. Atau nanti ini tadi seperti batu bara itu ya, mereka merubah batu bara menjadi gas, dibilang energi bersih, tapi sebetulnya batu baranya sendiri waktu proses itu toh ada polusi yang terjadi.
Nah, yang terakhir, perubahan keempat itu baru tahun ini. Itu menjadi Undang-Undang Nomor 2 2025. Jadi perubahan keempat dari Undang-Undang 4 2009 itu adalah Undang-Undang Nomor 2 2025, dan di sini apa namanya? Eh, hal yang sama seperti tadi, penyeludupan kebijakannya itu ya, yang dibungkus dengan sesuatu yang seolah-olah bagus, tapi di balik itu ada kejahatannya adalah kalau tadi itu kita bicara bagaimana izin atau berurusan dengan masyarakat adat dan sebagainya itu supaya gampang lewat ciptaker misalnya, atau lewat jargon hilirisasi. Nah, kalau di sini jargonnya adalah untuk pemerataan. Ya, pemerataan untuk siapa? Misalnya ormas silakan, boleh dapat izin tambang, kampus dapat, UMKM dapat, jualannya seperti itu. Tapi itu akhirnya tidak ada lelang. Iya, 2005. Tidak ada lelang sehingga itu bisa saja diserahkan kepada siapa? Kampus mana yang sanggup nambang? UMKM mana yang sanggup nambang misalnya? Ya kan? Atau ormas mana yang. Nah, di sini sebetulnya tujuannya adalah tadi waktu 4 2009 itu ditetapkan atau Undang-Undang 3 2020 ditetapkan itu tambang-tambang atau pemegang kontrak karya dan izin usaha pertambangan itu dibatasi luas tambangnya. Kalau untuk eksplorasi misalnya 100.000 hektar, tapi kalau eksploitasi misalnya 10.000. Saya lupa angkanya, tapi intinya karena aturan itu ada sekian banyak perusahaan yang harus mengembalikan kelebihan dari batas luas itu. Sehingga ini dikembalikan kepada negara dan nanti baru kalau ada yang mau mengusahakan itu tadi lewat lelang. Nah, masalahnya ini cadangan di lahan-lahan yang dikembalikan si pemegang kontrak karya atau IUP tadi itu masih besar cadangannya. Terpaksa dikembalikan kepada negara. Nah, bagaimana nih mengakali? Ya itu salah satunya pakai ormas, ya kan? Ormas yang tidak mampu nanti diajak untuk mengajukan ini dan ini tanpa lelang, dapatlah mereka. Nanti di kata-kata di undang-undang itu ada kata-kata prioritas. Dipakai kata-kata ini prioritas nih gitu. Nah, begitulah kejahatannya ya. Jadi kejahatan yang dibungkus dengan sesuatu yang baik, tapi di balik itu sebenarnya adalah melanjutkan dominasi dan penjarahan yang sebelumnya mereka sudah nikmati. Lewat apa? Lewat aturan. Jadi kejahatannya itu dimulai dari hulu, bikin aturan yang lancar, yang memperlancar urusan, ya kan? Supaya nanti di belakang itu sudah tinggal eksekusi. Nah, ini saya kira saya bicara tentang undang-undangnya. Jadi kalau kita urut ada 6 undang-undang penting ya. Pertama itu dulu sebelum reformasi, Orde Baru nomor 1167. Kemudian setelah reformasi semangatnya masih bagus dan undang-undang yang dihasilkan itu relatif lebih baik, itu nomor 4 2009. Nah, setelah itu ada perubahan menjadi 3 2020, menjadi 6 2023 Ciptaker, lalu nomor 2 2025. Nah, ini semua kalau kita lanjutkan, saya masuk ke poin kedua yaitu tentang penguasaan negara ya lewat pasal 33. Jadi intinya sebetulnya kita bicara pasal 33 itu ada 2 hal penting ya, bahwa sumber daya alam dan sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu pertama dikuasai negara. Kedua, tujuannya apa? Untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Jadi bagaimana supaya sumber daya alam dan sektor strategis itu dikuasai negara, dengan begitu nanti negara dan rakyat terutama itu akan mendapat manfaat terbesar. Itu kan kata kuncinya itu. Nah, tapi itulah yang terus kita perjuangkan dan itulah yang belum terjadi. Hampir di semua sektor sumber daya alam dan sumber daya ekonomi atau hajat hidup orang banyak misalnya. Yang ada adalah penggerogotan ya. Misalnya kalau kita bicara di listrik, PLN-nya memang masih menguasai, melayani. Jadi dia punya juga dari hulu pembangkit, ada jaringan distribusi atau jaringan transmisi distribusi, lalu dia masih menguasai pelanggan. Tapi dan inilah yang menjadi amanat dari pasal 33 tadi. Tapi ini digrogoti. Ya, digrogotinya di mana? Di hulu misalnya ada yang namanya Independent Power Producer, IPP, yang sebetulnya itu kan swasta. Ini sektor strategis dan uangnya banyak gitu. Yang harusnya kalau konsisten dengan pasal 33, tidak boleh itu swasta untuk misalnya menyiapkan pembangkit. Ya. Tapi itu sudah ini 2 kali digugat ke MK, putusannya juga sudah jelas, itu tidak boleh, tapi tetap saja jalan. Nah, yang bahaya itu nanti adalah kalau sekarang ya, mungkin porsi dari IPP itu di hulu, di pembangkit, sekitar 20-an%. Tapi dalam RU PTL ya, jadi itu rencana RU usaha, P-nya itu listrik pokoknya ada setiap 10 tahun, ada setiap tahun itu RU PTL diterbitkan untuk rencana pengembangan sampai 10 tahun ke depan. Untuk 2025 ini RU PTL-nya baru diterbitkan bulan lalu. Untuk 10 tahun ke depan, di situ tercantum tentang di mana akan membangun apa. Apakah itu nanti pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, gardu-gardu listrik. Nah, di RU PTL yang baru ini, porsi IPP-nya itu justru lebih besar. Ya. Nanti begitu beli listrik dari perusahaan swasta ini, PLN harus membeli sesuai dengan yang mereka bangun, si IPP bangun. Misalnya di Sumatera Selatan, butuh 100 megawatt, mereka bangun 150 misalnya. Harus beli yang 150 bukan 100. Ini jadi beban ya PLN. Dan kalau bicara PLN ini kan termasuk biaya operasi. Termasuk nanti itulah yang diperhitungkan dalam tarif listrik. Jadi kalau tidak dapat subsidi, maka itu menjadi beban kita juga. Kalau nanti jadi ada subsidi, itu jadi beban negara, ya rakyat juga gitu. Dan ini akan semakin meningkat porsi dari swastanya. Ya, jadi kembali tadi ke pasal 33, supaya dikelola oleh negara, maka sebetulnya yang menyimpang seperti ini kan harus dihilangkan dan sudah digugat untuk sektor listrik 2 kali dan penggugatnya menang tapi tidak dieksekusi. Gitu. Sama juga untuk udah hampir habis ya waktunya. Iya, baik. Nggak apa, dipersingkat aja, Pak. Oke. Nah, jadi di listrik begitu, tapi intinya adalah bahwa memang di Minerba atau kita bandingkan antara migas dengan Minerba ya. Migas itu karena kita menjadi negara penemu yang namanya pembagian public PSC ya, public sharing contract ya. Membagi hasil itu
dan banyak dipakai di seluruh dunia, jadi lebih mapan, maka pendapatan negaranya itu kalau dari pendapatan kotor itu bisa lebih dari 50%, bisa sampai 60%. Nanti sisanya itu untuk biaya operasi dan untuk si kontraktor yang mengusahakan. Nah, kalau di minerba, di batu bara terutama, itu porsi negara itu mungkin hanya 40%. Jadi karena apa? Karena terlalu banyak kejahatan dan juga sistemnya itu tidak benar, dan yang salah satu sering dilakukan adalah transfer pricing. Jadi misalnya dia jual batu bara 1 ton itu katakan $60, tapi nanti ngakunya itu 40 atau $35. Tapi dia jualnya itu ke anak perusahaannya di luar negeri. Jadi seolah-olah memang murah. Tapi dengan murahnya harga jual ini, pajak bagi negara itu menjadi turun. Nah, begitulah caranya bagaimana negara itu mendapatkan pendapatan semakin ke belakang semakin menurun. Minyak. Tapi saya tadi membandingkan kalau di batu bara dengan migas, sebetulnya penerimaan negara itu lebih tinggi di migas karena tadi ini sudah sektor yang mapan dan sudah memang lebih pengawasan negara itu lebih baik lah ya. Tapi kalau di sini kan banyak kejahatan ya. Transfer pricing tidak mungkin dilakukan di sektor migas. Tapi kalau di batu bara itu bisa. Saya sendiri pernah melaporkan Adaro ke KPK. Transfer pricing dulu sudah cukup lama. Itu harga waktu itu sudah $30, ngakunya cuma 15. Jualnya kemana? Ke anak perusahaannya di Singapura. Tapi lolos gitu. Nah, terakhir sekali, jadi kembali tadi kepada masalah penguasaan negara, itu terjemahannya menurut MK itu ada di putusan nomor 36 2012 kalau nanti mau dicari. Jadi negara itu berkuasa terhadap sumber daya alam dan sumber daya ekonomi atau sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dalam 5 aspek. Ada aspek dalam hal membuat kebijakan, dalam menerbitkan izin, dalam mengatur, mengawasi, dan mengelola. Mengelola ini menurut konstitusi itu harus oleh BUMN. Tidak boleh selain BUMN. Jadi membiarkan swasta, misalnya di minerba itu justru sudah melanggar konstitusi, malah juga porsinya lebih banyak. Kita punya di sektor batu bara itu namanya Bukit Asam, BUMN-nya. Ternyata hanya menguasai sekitar 5-7% tambang itu. Sisanya siapa? Sisanya ya swasta. Swastanya siapa? Ya konglomerat. Umumnya konglomerat besar itu, ya, oligarki itu punya bisnis tambang. Siapa aja kita sebut. Ada Sinarmas, ada Adaro dan sebagainya. Adaro itu juga ada saudaranya Prabowo juga itu di situ sahamnya gitu. Ada siapa? Sandi ya, Sandiaga Uno dan sebagainya. Tapi intinya adalah ini sudah sangat jelas pelanggaran konstitusinya. Kalau di sektor migas itu juga sama, tapi porsi Pertamina kalau tadi di batu bara itu BUMN kita cuma menguasai sekitar 7% lah anggap. Kalau di migas itu mungkin sudah sampai 70%, masih lumayan. Tapi memang kita pahami tadi kalau lihat perjalanan dari Undang-Undang Pertambangan nomor 11 tahun 67 itu, dulu kita memang tidak mampu. Maka kerjasamalah antara lain dengan Inco, dengan Freeport dan sebagainya, dengan Newmont di NTB. Tapi kan sudah ada upaya perbaikan lewat 4/2009 yang mestinya ini konsisten. Perintah konstitusinya seperti itu, undang-undangnya nomor 4/2009,
Dan ini kan harusnya dijalankan. Yang ada adalah justru makin ke belakang makin mengurangi amanat tadi dan swastanya semakin merajalela. Maka urusan penerimaan negara juga atau uang yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat itu makin ke belakang makin berkurang. Jadi intinya memang yang bermasalah itu ya kita, terutama penguasanya berkomplot dengan pengusaha, sementara rakyat tidak berdaya. Contohnya sudah menggugat ke Mahkamah Konstitusi pun sudah ada putusan itu tidak bisa tidak peduli untuk dieksekusi oleh pemerintah dan DPR. Saya kira itu mungkin ya. Jadi mohon maaf ini waktunya lebih lama. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.